Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fajriani Nurmatin, NPM 19130240006, bersama dengan rekan saya yaitu Rifki Muhaimin Saputra, NPM 19130240044. Kami akan mempresentasikan yaitu model 3D. Yang pertama yaitu pengertian model 3D. Model 3D atau model untaian adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan, menurut Fogarty 1991. Jadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar, grafis organizer, teknologi, dan kecerdasan ganda atau multiple intelligence yang terdapat dalam semua disiplin ilmu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan untaian ini. Selanjutnya yaitu ada multiple intelligence. Yang pertama yaitu kecerdasan logis matematis atau sering disebut dengan berpikir saintifik atau berpikir kritis. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan berpikir induktif, deduktif, kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Yang kedua yaitu kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan memahami gambar-gambar dan bentuk, termasuk kemampuan menggambarkan suatu hal dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk yang nyata. Selanjutnya yang ketiga ada kecerdasan jasmania dan kinestetik, yaitu kemampuan untuk menggunakan seluruh bagian tubuh untuk menyelesaikan masalah atau mengekspresikan gagasan, termasuk syaraf motorik otak yang mengontrol pergerakan tubuh. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal dan ritme, yaitu kemampuan untuk menganalisis pola melodi, termasuk variasi musik atau suara di lingkungan, dan termasuk dalam memiliki sensitivitas terhadap suara, irama, dan ketukan. Yang kelima yaitu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan orang lain dan pemahaman terhadap diri sendiri berupa membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, serta mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat kepada orang. Kemudian yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan menganalisis dan memahami suasana hati, refleksi diri, dan kesadaran pola pikir sendiri. Dan yang terakhir ada kecerdasan verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi, baik dengan berbicara maupun menulis. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran 3D. Manfaat dari model 3D ini akan berjalan seiring dengan manfaat adanya metakurikulum. Metakurikulum sendiri adalah semacam kesadaran dan kontrol atas keterampilan dan strategi pemikiran, serta pembelajaran yang melebihi bahan pembahasan. Para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Dengan membuat siswa sadar akan proses pembelajaran yang mereka lakukan, maka transfer masa depan akan mudah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kepada Rifki Muhaimin Saputra, dipersilakan. Saya Rifki Muhaimin Saputra dengan NPM 191302444 akan melanjutkan presentasi tentang model pembelajaran 3D. Kekurangan model pembelajaran 3D. Kekurangan model 3D ini masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya sehingga hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tak ditujukan dengan jelas atau gamblang. Permukaan metakurikulum tetapi mata pelajaran tetap statis. Hubungan antara berbagai pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Juga, dalam rangka menyusupkan metakurikulum melalui isi, semua guru memerlukan suatu pemahaman dan keterampilan dalam menyusunnya. Selanjutnya adalah fungsi model pembelajaran TRADE. Model pembelajaran TRADE ini digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model tersebut merupakan model yang aktif untuk mendorong guru menjaga isi pelajaran tetap utuh dan memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple atau multiple intelligence dalam isi mata pelajarannya. Selanjutnya adalah penerapan model pembelajaran TRADE. Think back yang pertama, atau memikirkan kembali. Pikirkan kembali unit-unit atau topik yang baru-baru ini diajarkan oleh
anggota tim kita dan kenali beberapa metakurikulum, keterampilan metakurikulum yang bisa digunakan saat menyusun konten. Selanjutnya adalah think ahead atau berpikir ke depan. Pikirlah ke depan saat anggota tim merencanakan topik atau unit mereka untuk di semester depan. Targetkan beberapa keterampilan metakurikulum untuk dijadikan konten kurikulum. Selanjutnya adalah think again atau berpikir kembali. Pikirkan kembali saat anggota tim menguraikan unit studi tambahan dengan keterampilan meta yang sesuai untuk merangkai kembali isi materi pelajaran. Dan ini adalah contoh dari kelompok kami tentang model pembelajaran trades. Yang pertama, dari IPA, mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Selanjutnya IPS, memahami manusia dalam dinamika dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya adalah matematika, menyatakan kesimpulan berdasarkan data tabel atau grafik. Selanjutnya, bahasa, mampu menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan serta kegiatan ekonomi, dan kooperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan dengan memilih atau memilah kosakata baru. Contoh yang di sini adalah tentang interdisipliner dengan menargetkan keterampilan berpikir atau thinking skill. Thinking skill tentang associating atau inferring, yaitu tentang menghubungkan dan menyimpulkan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.